Kalau mereka menjadikan orang yang telah meninggal ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah, maka ini syirik besar. Syirik Abu Lahab CS. Di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta. Berbis-bis yang datang. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Salafi Wahabi menganggap ziarah kubur dan tawasul yang sering dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai bentuk penyembahan kubur atau meminta-minta kepada kubur. Kenapa demikian? Menyembah kubur, sembah itu apa? Ya, puncak penyerahan tertinggi itu namanya sembah. Maka apa yang dituduhkan orang kepada kita, maka kita tanya, pretel itu apanya? Kalian ini penyembah kubur, kapan kami sembah? Ya kenapa mesti berdoa di kubur? Kenapa enggak di masjid? Kan masjid tempat yang baik. Ya kau bilanglah kepada Nabi, waktu Nabi minta ditunjukkan kubur orang itu, lalu Nabi berangkat ke kuburnya berdoa, bilang sama Nabi, Muhammad kau salah. Berani bilangnya. Nabi berangkat ke kuburnya mendoa. Artinya apa? Di sini lahir syariat. Di masjid boleh, di kubur pun boleh. Waktu kota Madinah kering, tak hujan-hujan, Umar bin Khattab menjumpai istri Nabi, namanya siapa? Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq, melaporkan tentang hal ini. Terus bagaimana? Apa kata Aisyah? Wahai Umar, datang kau ke makam Nabi, kau buka atapnya. Berarti kubur Nabi udah di atap, masih Umar hidup. Maka datang Umar ke sana, Zaid bin Haris pun datang ke sana. Apa kata mereka? Kata apa Zaid bin Haris? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Letak syiriknya di mana? Letak syiriknya di mana? Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah nurunkan hujan. Letak syiriknya di mana? Allah mengatakan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan kau jadikan beserta Allah ada Tuhan yang lain. Apakah mereka mentuhankan Nabi waktu mengeluarkan kalimat itu? Ya. Tidak. Jadi hati-hati menuduh syirik. Jadi bagaimana totalnya? Ya tabaruk di kuburan itu, haul di kuburan itu boleh. Nah hukum ada berapa? 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Yang makruh masih kata boleh apa masih kata haram? Masih kata boleh. Ketika Allah tak suka, bukan berarti langsung diharamkannya. Dibagi, ada makruh. Ketika Allah suka, bukan langsung diwajibkannya, dibagi, masih ada kata sunat. Tapi begitu Wahabi nggak suka, ini yang kacau. Alasannya kenapa Salafi Wahabi menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah menyembah kubur? Alasannya adalah, menurut Salafi Wahabi, karena kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sering meminta-minta ke kuburan. Sering meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Sering beribadah ke kuburan. Solatnya menyembah menghadap kubur. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang pernah melakukan seperti yang dituduhkan Salafi Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengajarkan itu semua. Tetapi hanya bertawasul. Beribadah di kuburan. Bukan berarti beribadah ke kuburan. Baca Al-Quran di kuburan. Bukan baca Al-Quran ke kuburan. Berdoa di kuburan. Bukan berdoa ke kuburan. Melakukan amalan ziarah kubur, tawassul. Baca Al-Quran di kuburan, tentu semuanya ada dalilnya. Ada contohnya sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kalaupun memang ada seseorang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbukti menyembah kubur, pasti karena kebodohan, kurang ilmu seseorang tersebut. Dan jangan dihukumi semua Ahlus Sunnah wal Jamaah salah seperti itu semua. Kalau Salafi Wahabi tidak mau melakukan amalan sunnah-sunnah Nabi
seperti yang diamalkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya silakan saja. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah memaksa, apalagi mewajibkan. Tapi jangan menuduh, memfitnah bahwa hal demikian adalah syirik, sesat, kafir, bid'ah, ahli neraka. Tentu tuduhan-tuduhan seperti itu justru tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sakit hati ketika melihat perbedaan. Jadikan perbedaan ini adalah keindahan, rahmatan lil alamin, sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.